Selamat pagi teman-teman trader dimanapun saat ini Anda berada yang sedang di depan layar monitor chart khususnya di XAUUSD. Untuk pembukaan candle pada hari Senin, oke, kita perhatikan di area H1 ataupun di masuk di time frame daily terlebih dahulu. Sebelum kita memulai, coba kita perhatikan terlebih dahulu untuk di time frame daily-nya. Perlu yang harus diperhatikan kayak kemarin closing candle ataupun closing market pada hari Jumat harus segera di closing transaksi ataupun ditutup semua transaksi agar tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan, seperti contohnya ada lonjakan harga. Nah, ini ada lonjakan harga untuk pembukaan candle yang ada tadi pagi, kurang lebihnya ada gap sekitar 300 poin ataupun 300 pip. Oke, coba kita untuk memetakan pembukaan candle ataupun pada hari Senin ini, semoga bermanfaat semuanya. Kita zoom in. Untuk pembukaan candle yaitu didominasi oleh seller, kemudian ditekan kembali oleh buyer yang cukuplah kuat. Oke, di atas kita tentukan dulu untuk di area buy stop. Di sebelah level sini coba kita manfaatkan untuk di area buy stopnya dulu. Setelah melewati shadow ataupun candle sebelumnya yang terjadi news saat kemarin. Coba kita manfaatkan untuk di area buy stopnya. Kita berdasarkan untuk struktur candle yang ada dulu. Buy stop coba kita tempatkan di area 1862. 1862,63. Oke, seperti biasa setelah melewati di area buy stop, kita ambil target untuk kedepannya. Di sini ada level juga yang harus diperhatikan, sekitar 200 hingga 300 poin di puncak antara jarak terdekatnya ataupun level terdekatnya di area buyer. Saya kasih highlight yang berbeda seperti biasa. Yang perlu diingat adalah trading harian, bukanlah trading swing ya teman-teman. Di 1865 ada level yang agak sedikit jauh di area situ. Untuk di TP1 kita manfaatkan untuk di TP1 nya. TP1 buy 1865,60. Oke, jaraknya 300 poin. Jangan terlalu banyak-banyak dulu. Yang penting kita bisa manfaatkan momentum yang ada dulu. Oke, 300 poin dari jarak 1862 ke 1865,65.
dan di atas pun juga ada level. Kalau kita targetkan untuk di area bayarnya, coba saya ukur dulu dengan Vibo titik jarak area 61 nya. Oke, cukup untuk ini masalah yang di trend. Kemungkinan dia akan berbalik arah dari awalnya downtrend yang cukup kuat, kemudian ditolak kembali oleh buyer juga lumayan cukup kuat. Di area retracement di daerah 1838 hingga 1820-an. Oke, di garis area retracement atas maupun di bawahnya candle yang ada. Setelah kita udah menentukan di mana letaknya, target nantinya juga harus disesuaikan. Di atas juga masih ada level, di level puncaknya tentunya. Level puncaknya 394 pips dari jarak antara buy stop, ataupun kita bisa mencoba untuk melakukan di area limit terlebih dahulu. Takutnya nanti market akan bergerak balik arah. Harus kita antisipasi untuk di daerah 1869. Kita manfaatkan limit terlebih dahulu 1869,50. Oke, 1869,50. Di situ ada area limit yang harus ditembus terlebih dahulu, ataupun bisa mengambil target dari 1869 sampai dengan di TP buy-nya. Kita tidak mengambil di area TP2 nya terlebih dahulu, takutnya nanti market akan bergerak lebih lanjut ataupun market akan berbalik arah. Coba saya zoom out dulu. Oke, setelah melewati dari sell limit ataupun market akan berlanjut dari bawah ke atas, di level berikutnya coba kita manfaatkan di area untuk buy stopnya lagi. Yang limitnya bersifat sementara, jangan terlalu diambil ke bawah terus. Kalau marketnya akan berlanjut dari bawah ke atas, coba kita manfaatkan untuk di area buy stop. Buy stop kembali berada di harga 1874,72. Oke, di atasnya juga ada level lagi, ataupun kita bisa mengambil di area TP2 nya di sini. Sehabis itu di atasnya juga ada level puncak. Kalau dirasa terlalu jauh, bisa diturunkan lebih sedikit. Kalau kita mengarah jauh dari titik running saat ini hingga menuju limit yang berada di atasnya lagi, itu terlalu jauh.
Oke, kita mengambil targetnya lagi apabila nanti market akan terus bergerak ke atas di 1881. 1881,94 untuk target buy kembali. Selepas itu dari juga areanya kita mengambil untuk limit ataupun balik arah boleh di sini 1886. Sell limit 1886,34. Coba kita zoom out. Di sini ada level juga ataupun di level lepas area. Lepas area buy. Untuk menentukan di area target buy sudah kita tentukan. Sekarang kita masuk ke area sell-nya. Oke, atau nanti market akan bergerak lebih lanjut ataupun pembalikan dari uptrend hingga downtrend, kita harus bisa menentukan di area mana untuk buy stopnya, sell stopnya juga. Oke, di sini juga ada target. Marketnya sedang bergerak running saat ini, coba kita tentukan dulu. Ataupun lepas dari shadow sini, kita manfaatkan untuk di area sell stop. Lepas dari shadow ini ya teman-teman, jangan sampai kelewatan ataupun jangan sampai lebih untuk mengukur jarak antara pembalikan ataupun mengarah di area downtrend. Tentu ini berada di zona area buyer yang cukup kuat. Hal yang perlu diperhatikan adalah garis retracementnya dulu, tentukan terlebih dahulu. Oke, jarak dari running coba kita ukur sekitar 300, dan itu pun kita juga mengambilnya kurang lebih 300 hingga 500 pips dari titik area entry. Ini 800 terlalu jauh, jadinya kita mengambil di area titik shadow ataupun di garis yang paling jauh. Kalau terlalu jauh juga tidak bagus untuk menentukan target utama kita. Saya kasih highlight dan background berbeda. Oke, kita menentukan target di shadow sini ataupun berada di garis support untuk di area sell ya. Untuk TP sell saya taruh di harga 1853,57. Target 1 TP sell. Setelah dari situ target TP sell sudah tersentuh, coba kita manfaatkan di area target berikutnya. Target berikutnya di mana, Bang? Coba kita perhatikan, tengok spion kiri sebelum kita menentukan.
area yang kita inginkan, titik terdekatnya ataupun titik koordinat yang jauh maupun berada di area support yang cukup kuat. Coba kita ukur dulu jaraknya berapa. Oke, sekitar 500 cukup lah, lebih dari cukup kalau itu. Oke, 1848. Untuk saya masukkan di TP2 di 1848,82. Untuk di daerah TP sel. Dan di sini juga ada level. Di bawahnya juga saya manfaatkan di area lepas area. Oke, jarak target TP2, TP1 pun juga kalau dirasa lebih dari cukup, coba kita manfaatkan di area limit buy 700 pip ataupun di harga 1840-an. Untuk di area pembalikan ataupun penerusan area buy, harus kita antisipasi. Biasanya hari Senin itu bergeraknya akan satu arah, ke depannya itu satu arah biasanya. Jadi harus kita antisipasi pergerakannya nanti seperti apa. Hal yang harus kita lakukan nantinya juga seperti apa. Buy limit. Di sini ada lepas area. Lepas area sell. Oke, ini coba kita ukur dulu untuk ringnya berapa, untuk hariannya berapa juga. Ini saya limit, saya kasih tanda warna merah agar mudah untuk dihafal. Dari jarak limit ke limit coba kita ukur dulu. Untuk ring hari Senin kita uji dulu. Kalau 4000 agak sedikit jauh ya teman-teman. Biasanya itu 2000 sampai 3000 di ring hariannya. Tapi nggak masalah, kita harus antisipasi aja. Oke, cukup dari saya untuk analisis hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti malam pun juga akan saya review ketika trading bareng. Seperti biasa jam
19.30 ataupun jam 20. Nanti kita review kembali hasilnya nanti juga seperti apa, ataupun marketnya nanti berbentuknya juga seperti apa. Oke, terima kasih, selamat beraktivitas, salam profit 2 arah.